Oke, selamat pagi. Pagi. Masih banyak yang bergerakkan ya. Oke, kita mulai aja sebelum teman yang bergerakkan. Kemarin itu sebenarnya kita sudah ngapain? Belajar apa? Menemukan persamaan garis regresi. Nah, kemarin pakai kemarin kita pakai tabel, kemudian menentukan SS, XX dan SS, X, Y, menentukan gradien dan konstanta. Nah, sekarang kita akan menginterpretasikan persamaan regresi. Yang kemarin kalian dapat tuh hasilnya itu hubungannya apa, angkanya apa, kemudian interpolasi dan ekstrapolasi. Oke, kemarin kita sudah menentukan ini ya. Adakah jawabannya? Sepertinya jawabannya ini kan belum dihapus ya. Kita di sini dapat 3,98. Ada nggak yang di belakang komanya itu ada angkanya berbeda? Ada. Kira-kira kenapa? Ya, karena faktor pembulatan. Jadi akan sedikit mungkin di belakang koma itu angkanya itu ada yang berbeda, ada selisihnya. Nah, itu biasanya kalau dalam statistika kita sebut dengan error. Tapi yang penting nanti kita dapat nilai yang mendekati. Itu ya. Nah, kalau di sini kan kemarin kita dapatnya gradiennya 1,797 atau kita ambilnya 1,8. Nah, sebenarnya kalau kita 1,97 ini diteruskan ada angka di belakangnya ya kan. Nah, kalau kita gunakan itu, ya misalkan pada Excel, nah ini nanti konstantanya juga akan berubah belakangnya ya, sedikit berbeda di belakang komanya. Nah, karena kita pakainya 1,8, maka hasilnya adalah 3,96. Beda ya. Ini 3,98, di sini 3,96. Itu pengaruh. Kenapa begitu beda tadi? Karena ada pembulatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kira-kira kalau misalkan pakai 3,96 dan 3,98 itu apakah ada bedanya? Apakah ada perbedaan? Nah, kita akan ngecek garisnya menggunakan GeoGebra. GeoGebra ini aplikasi untuk ya bisa mencari data, titik, scatter plot, juga garis. Ini saya akan tunjukkan. Kelihatan nggak? Oke. Yang pada tabel sini, yang di sini, itu
Yang garis pink, nggak kelihatan kan? Yang garis pink ini 3,98 plus 1,8x. Garisnya seperti ini. Yang pink. Nah, kira-kira dia cukup mewakili datanya enggak? Ya, kalau kalian pakai yang menggambarkan 3 garis itu, nah itu kan kalian menggambarkan 3 garis yang agak sama, agak kesulitan. Ini udah ada satu. Nah, sekarang kita bandingkan kalau kita pakai 3,98, kira-kira garisnya akan seperti apa? Mari kita bandingkan. Kita ganti ya 3,98 plus 1,8x. Nah, garisnya yang ini ya. Kelihatan nggak? Garis pinknya hilang kemana? Tertimpa. Sebenarnya kalau dihitung lagi dia nggak tertimpa, cuma bukan itu kalau itu berwarna jadi dia kalau tempelan sebenarnya dia nggak tempel, cuman dia ada sedikit errornya. Jadi memang ada nanti kalau misalkan di zoom itu yang pink dan yang biru itu kelihatan, tapi karena nilainya yang sini itu 3,98 dan 3,96 itu selisihnya errornya itu sedikit, maka dia juga tidak terlihat. Jadi dia masih bisa mewakili datanya. Paham? Kalau misalkan kita ganti lagi, kita gunakan itu yang dari ininya. Kalau kita pakai KJB-nya itu ada yang 1,8 dan 1,797 ya. Apakah masih sama ya? Sama ya? Ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh untuk di belakang angka di belakang komanya. Jadi ada sedikit selisih itu error sedikit, tapi tidak apa-apa. Kalau kita perhitungannya manual, jadi ada satu pembulatan yang membuat juga ada error. Nah, sekarang kalau kita ubah, kalau kemarin itu bagiannya berapa? 1,8 atau 1,9. Nah, bagiannya positif atau negatif? Kalau bagiannya negatif, maka nanti garisnya seperti apa? Apa itu? Negatif atau perbedaannya segini. Jadi yang atas itu gradiennya positif, yang pink yang ini gradiennya positif. Kalau yang atas berarti korelasinya, yang bawah negatif. Kalau sekarang kita tambah satu garis lagi, tapi kita coba melihat perbedaan A-nya. Kalau yang jawaban kita tadi konstantanya berapa? Konstantanya oh ya ini. Nah, coba kalau kita buat dia agak beda. Kalau tadi kan 3,98 atau 3,96. Sekarang agak jauh. Misalkan berapa kalian? 3,6. Lebih jauh lagi. 6,6. Oh, boleh 6,6. Garisnya hijau ya, dan hijau. Garisnya akan seperti ini. Jadi dia menggambarkan letak atau letak diagram pecah.
membuat dia negatif. Kira-kira garisnya bakal kemana? Kalau negatif apa makna gitu? Garisnya ada di paham ya? Kalau gradiennya positif gimana garisnya? Kalau gradiennya negatif gimana? Terus kalau A-nya positif gimana? A-nya negatif. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Atau masih ada yang kita kembali. Oke, nah maka tujuan pembelajaran hari ini ya kita akan menginterpretasi makna persamaan kayak tadi. A-nya kalau artinya apa sih gradien? Respons kata itu untuk apa dalam persamaan kayak gitu. Kemudian menerapkan persamaan garis gradiennya ini untuk memperkirakan interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi dan ekstrapolasi itu akan seperti apa? Nah kalian kemarin sebelumnya sudah ada di LKPD-nya, apakah masih di bawah? Silakan cek. Nanti kita akan membahas LKPD-nya. Oke, silahkan LKPD-nya dibuka. Terus pada halaman 3 kalau nggak salah ada menginterpretasikan makna persamaan garis gradiennya. Sudah kami. Oke, minta tolong yang tiket dihapuskan. Berapa orang yang tiket? Minta tolong. Pero yang tiket. Oke, untuk menginterpretasikan makna, nah yang pertama ada pertanyaan. Untuk memahami arah hubungan, adakah yang mau mempresentasikan? Dan nomor 1 aja, pertanyaan yang nomor 1. Kan udah dibahas kan? Sukarela. Ya, boleh, tapi yang keras. Nilai B positif atau negatif, jawabannya nilai gradiennya positif, nilai B-nya positif, semakin bisa berjual, semakin bisa berjualnya, terus itu positif. Oke, coba ulangi apa yang dikatakan teman kalian. Ulangi apa yang teman kalian bilang, ucapkan tentang yang nomor 1, memahami arah hubungan di LKPD-nya. Kan udah mencatat LKPD. Silahkan diulangi. Ya berarti kalau tidak mendengar, silahkan dipresentasikan hasil yang kemarin punya.
Apakah nilai B-nya positif atau negatif? Berapa B-nya? B itu apa? B berat dia. Kalau di situ B-nya itu dia. Masa nggak kelihatan? Beda. B. Yang ditanya adalah yang B. 1,8. Ini ya. Positif atau negatif? Nah, positif. Artinya apa kalau positif? Tadi kalau kita udah benar. Mana? X-nya. Kalau kita sambungkan dengan X dan Y. X-nya itu kemarin apa? Modal atau keuntungan? Modal. Y-nya? Keuntungan. Kalau positif berarti modalnya gimana? Keuntungannya gimana? Modalnya D. Oke, modalnya naik, maka keuntungannya naik. Maka kita ulangi. Kamu kan yang tunjukin Pak? Apanya? Dilihat dari apanya? Apa? Dilihat dari nilai apanya? Tuh, tadi kok saya tunjuk. Dilihat dari nilai positif yang mana? Yang itu tuh yang mana? Yang itu tuh yang apa? A, B, X, apa Y? Tadi yang ditanyakan nilai apa? Nilai B. B itu apa? Dalam apa? Gradien. Kalau gimana tadi kalau gradiennya positif? Modalnya naik, keuntungannya naik. Oke. Saya jawab tadi. Ya bantu saya loh. Jawab nanti, kamu ini nanti. Oke, betul ya. Kalau gradiennya positif, maka yang terjadi pada Y-nya, kalau modalnya naik atau X-nya meningkat, maka Y-nya meningkat. Oke, sekarang yang nomor 2. Oh, tadi udah ditanya ya berapa nilainya. Oke, yang nomor 2, adakah yang ingin menjawab? Maka. Gantian yang cowok. Nah itu cowok semua, Mbak. Ya tadi yang kontestan ini Pak, lempar ke yang cewek. Oke, nilainya 1,8. Artinya apa? Artinya positif. Kalau kita kaitkan dengan konteks masalahnya kan? Kalau kita jawab yang titik ketiganya, jika X ditambah 1 satuan, berapa perubahan pada Y? Tambah? Kalau misalkan X-nya itu bertambah 1 satuan, X itu satuannya apa? Kemarin X apa? X itu apa? Variabelnya apa namanya? Ya. Ya, variabel independennya apa? Modal. Satuannya apa? Kemarin cek. Juta. Berarti setiap
setiap X-nya bertambah 1 juta, berarti Y-nya apa Y? Y itu apa variabel komponen variabel? Kalau ini model, Y-nya keuntungan. Kalau X-nya ini bertambah atau modalnya bertambah 1 satuan 1 juta berarti, maka keuntungannya bertambah sebanyak dan 1.800.000 dapat dari mana? 1.800.000 dapat dari mana? 1,8. Ini arti B-nya. Oke, Anda tunjuk teman kamu yang cewek satu untuk mengulangi. Ayo coba ulangi apa yang tadi Anda jawab. Iya, jawab yang nomor 2. Berapa nilai B-nya? Nilai B-nya berapa? 1,8. Artinya apa? Berarti kalau X-nya bertambah, berarti apanya bertambah? X bertambah 1 satuan X tadi apa? Modal bertambah 1. Jika modal bertambah 1 setiap satunya apa? Maka perubahannya dia apa? Maka oke. Apa? Y-nya apa tadi? Keuntungannya akan bertambah sebanyak, lihat B-nya, lihat B berapa? 1.800.000 dapat dari 1,1. Oke, betul ya? Oke, jadi B-nya 1,8. Kemudian, nah artinya adalah gradien 1,8 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan modal 1 juta, modalnya X, X-nya naik, setiap naik 1 juta, maka akan meningkatkan keuntungannya itu Y sekitar dari sini 1,8. Atau kalau 1,8 itu 1 juta. Nah, karena dia positif, maka terdapat hubungan yang positif antara modal dan keuntungan. Artinya hubungan positif ini berarti kemarin korelasinya positif. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Cek pemahaman. Silahkan 2 soal ini kalian kerjakan bersama dengan teman sebangku. Belum orang disuruh. Silahkan didiskusikan dengan teman sebangku dulu, baru nanti saya kasih waktu sekitar 3 menit lah saya. Nanti saya akan tunjuk.
Tanggal berapa ya? 29. Tapi ini ikut absen. Raka. Oke. Bebek-bebekan lah. Oke. Dan kita bebek-bebekan. Sebelum itu silakan ini dulu absennya ya. Tadi kan sudah saya masih 23 anak yang sudah absen, yang lainnya mana? Adik nggak ada ya? Adik apa keterangan ini? ATM Maxwell, Bel. Belum Oke, yang masih belum silakan ya. Oke, kita akan cek. Berarti tadi ada 2 soal kita. Siapa ya? Oke, ATM. Udah, ganti lagi bagian 20 ya. Sama lo. Yes. Aku ATM. Yes. Next year mereka bel. 14. Hamzah. Hamzah ya. Oke, sama lagi ya. Yes. Enam itu arut tapi nggak masuk. Oke, satu lagi. Siap-siap nggak bisa jawab yang tadi. 29. 28 berapa? Oke, baca dulu. Dibaca pilihan benar nomor 1. Yang dibaca dulu baru nanti dijawab serta alasannya. Kalau jawabannya benar maka nanti aku kasih apinya 2. Kalau salah jawaban koefisien variabel. Kenapa koefisien variabel independen? Karena 3 itu apa? Bagian atau kalau di situ 3x. Nah, berarti 3 itu koefisien dari x. Nah, berarti x itu variabel independen. Maka 3 itu koefisien dari variabel independen atau koefisien x. Oke,
Dua dari apinya 3. Oke, dua C, dua. Ya nanti silakan ditunggu ke aku. Oke, Raka. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Nanti kamu boleh jawab salah satu. Nanti satunya tunjuk teman. Satunya tunjuk teman. Kamu boleh jawab satu atau dua. Seorang panitia konser musik ingin mengetahui hubungan antara harga tiket, nah harga tiketnya adalah Rp1.000 ya, dengan jumlah penonton dengan persamaan regresi Y kopi sama dengan 300 menit 20 menit. Kamu jawab yang nomor berapa? Satu, bagaimana hubungan antara harga tiket dan jumlah penonton? Bagaimana hubungan antara harga tiket dan jumlah penonton? Hubungan itu berarti berkaitan dengan korelasi. Korelasinya gimana? Rasa. Negatif. Artinya apa kalau negatif? Enggak, berkaitan dengan harga tiket dan jumlah penonton. Dan X-nya apa? Y-nya apa? Kalau di situ kan ada kasusnya, ada ininya. X-nya modal. X-nya modal. Itu kan tiket, harga tiket dan jumlah penonton. Berarti Y-nya harga jumlah penonton. Y-nya positif. Berarti apanya naik, apanya naik. Apanya naik, apanya naik, apanya sih? Harga tiketnya naik, jumlah penontonnya turun. Harga tiketnya semakin naik, yang nonton juga pikir pasti akan berkurang. Oke, Raka tunjuk satu temanmu untuk menjawab yang nomor. Bebas, boleh cewek, boleh cowok. Fahri. Nah, nomor 2. Apa arti gradien min 20 dalam konteks kayak tadi? Modal dan keuntungan. Gradiennya berapa? Min 20 arti negatif. Nah, berarti artinya apa? Kalau tadi kan kalau modal dan keuntungan tadi gimana? Modalnya naik 1 juta, maka keuntungannya diprediksi akan naik sebesar 1.800.000. Nah, sekarang konteks yang ini, yang harga tiket dan jumlah penonton. Kalau X itu apa? X harga tiket dalam ribuan, berarti 1.000 berarti setiap harga tiketnya naik berapa? 1.000, maka penontonnya berkurang 20.
1000, maka jumlah penontonnya akan turun sebesar 20. Kita ini prediksi ya, ingat ini prediksi. Oke, sekarang memahami konstanta. Sekarang sukarela. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil akademiknya kemarin? Satu, jangan Ajeng, enggak. Tinggal jawab itu kok. Nilai A-nya 3,96. Gimana? Coba yang cowok diulangi. Ya. Gimana kalau X-nya 0 berarti Ajeng tadi bilang apa? Keuntungannya diperkirakan 3,96. Lanjut. Apakah nilai tersebut masuk akal? Jawabannya gimana? Masuk akal nggak? Nggak make sense, kenapa nggak make sense? Karena modalnya 0 kok bisa keuntungannya 3,9. Nah, nanti kita sebenarnya akan kita bahas di bagian ekstrapolasi dan interpolasi nanti. Nah, benar ya jawabannya. Jadi nilai A-nya itu 3,96. Terus artinya kalau misalkan X-nya 0, berarti X-nya 0 disini. Keuntungannya di 3,96. Ini kayak 4 ya, tapi sebenarnya di sini 3,96. Jadi mendekati sebenarnya. Kalau misalkan ini dibulatin juga bisa ke 4. Gitu ya. Nah, tapi tidak masuk akal. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Kenapa kok bisa tidak masuk akal? Nah, nilai A di sini itu merupakan titik potong dengan sumbu Y. Di sini 3,96 nilainya. Perpotongannya. Atau disebut dengan persen. Itu ya. Nah, secara model maksudnya itu model persamaan garisnya. Kalau modalnya 0, keuntungannya sekitar 3,96. Tapi di dunia nyata ini belum tentu benar. Nah, karena usaha mana yang bisa untung kalau nggak ada modalnya? Nggak ada. Tapi nanti kita akan bahas kenapa dia tidak bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang yang A. Ini tadi nggak sama ya? Bikin. Oke. Pertanyaannya beda. Kita akan beralih ke kolam renang ini. Main dulu. Yes. Yuk, kita lihat bebeknya. Andra. Satu lagi ya. Untuk menjawab yang dua empat Fahri. Aduh, ayo Tadi apa ya?
Cari, ya. X-nya itu harga ya? X-nya harus berapa? Kalau harganya apanya? Yuk, sekarang dirangkai menjadi satu alasan kalimat yang beda. Apa arti konstanta 300 sebagai penontonnya sama dengan diprediksi 300 orang kalau harga tiketnya 0. Harga tiket 0 berarti apa? Gratis. Kalau tiketnya gratis berarti jumlah penontonnya diperkirakan mencapai 300 orang. Oke. Pasti. Nah, ini sebenarnya karena ini perhitungan maka nah, jika harga tiket ditetapkan 10.000, harga tiket X apa Y? X. Ada persamaannya maka jumlah penontonnya berapa? Jadi saya ini dari buat ini. Oke, betul ya? Setuju sih. Kenapa kok bisa? Karena harganya naik. Oke, tinggal di jadi 10.000 ini harga tiketnya. Diperkirakan penontonnya 100 orang. Oke. Pasti. Siapa yang menang? Kalau jawabnya benar, saya kasih. Ini paham ya? Ada yang masih bingung? Oke. Tadi kita sudah menginterpretasikan kesamaan garis linier. Dan sekarang kita akan belajar interpolasi dan ekstrapolasi. Silakan dibuka halaman berapa itu? 4 ya? Yes. Halaman 4. Oke, karena di situ ada kita udah punya ini ya. Udah punya ini ya. Saya minta karyawan 4 orang. 4 orang untuk mengerjakan kalau modalnya 6,8, 7, 11,2 dan 12. Silakan bebas 4 orang. Usah. Kan
kita udah ada ininya nama ayo siapa lagi ya enggak Saya. ya total berarti yang 12 ya kalau benar saya kasih duluan nanti kalau Oke, akan selesai ya. Tadi yang menjadi 6,8 16,2 juta. Tinggal kita substitusikan X-nya modalnya ke persamaan tadi ya dunia. Nah, didapatkan 16,2 juta. Ini kan kita apakan? Ya, oke, nanti dulu kita dulu. Oke, modal yang 7 kita substitusikan ke X dapat 15,5 juta. Yes. Sekarang yang 11,2 ini substitusi ke X 12,8 dapatlah 4,12.
berarti. Kalau 3 berarti harus bisa jawab semua. Kalau saya kan nggak pakai kalkulator. Kalau 3 harus bisa jawab. Orang lain pakai. Yes. Pakai kan tadi. Kalista. Kenapa nggak bisa aja sih? Siapa? Udah gini. Kita tambah gini. Selanjutnya kita bahas Oke, betul ya jawabannya ya. Nah, ini adalah tinggal kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita dapat kemarin. Nah, sekarang ditanya, jika modal usahanya 7 juta, yang ini ya, maka apakah nilai tersebut berdasarkan Oke, hasil dulu. Hasil perkiraan keuntungannya berapa kalau 7 juta? 15,56 ya, juta. Nah, apakah nilai tersebut berada dalam rentang data untuk modal? 7 di sini apakah berada dalam rentang data? Berarti yang di sini apakah ada? Di dalam rentang itu apa ya? Rank atau jangkauan. Jadi paling jangkauannya paling sedikit berapa ini? 1. Yang terbesarnya 10. Nah, apakah 7 ada di sini? Oke. Kalau 7 itu di dalam rentang data, maka kita menyebutnya interpolasi atau ekstrapolasi. Interpolasi. Interpolasi. Sekarang jika modal usahanya 12 juta, keuntungannya berapa perkiraannya? 25,5. Nah, apakah nilai tersebut berada dalam rentang data? Kenapa ini? Jangkauannya di luar. Jadi ini kan jangkauannya 1 sampai 10. Nah, berarti kita menyebutnya ekstra. Itu nggak seperti ini aja. Tapi kita akan memaknai interpolasi dan ekstrapolasi ini. Oke. Nah, manakah yang lebih akurat? Interpolasi atau ekstrapolasi? Akurat itu berarti apa? Lebih mendekati ini ya, perkiraan yang predisinya. Tio? Yes. Yang paling akurat ekstrapolasi atau interpolasi? Kenapa interpolasi? Karena karena datanya karena X-nya itu di dalam tentang data. Ya, jadi ada batas bahwa
tahun, keuntungannya 3,96 karena sudah di luar jangkauan. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Itu lebih awal yang sebenarnya ini juga kita bahas soal aja ya ini ya. Jadi contohnya suatu dasar tentang umur dan tinggi badan. Yang X yang mana? Variabel independennya yang mana? Yang mempengaruhi yang umur. Yang dipengaruhi apa yang D? Yang tinggi badan. Nah, didapatkan persamaan regresi Y kopi sama dengan 81, sekian dan plus 5,16 sekian. Nah, ini ya, ini si persamaan dari regresinya. Nah, sekarang kita ditanya, misalkan umur anaknya itu ada yang 4 tahun, 12 tahun, ada yang 30 tahun. Nah, hasilnya seperti apa? Kita substitusi. Nah, yang anak 4 tahun ini itu datanya masih berada di dalam rentang data ini ya, 4 tahun ya. Ini ya datanya. Nah, itu masih benar nggak? Masih masuk akal nggak kalau tingginya itu 104,55 cm? Masuk akal ya? Iya, atau kita sebutnya itu reliable. Ini masih masuk akal gitu. Dan sekarang kalau datanya itu di luar, untuk yang umur 12 dan 30 tahun. Nah, untuk yang nomor 12 karena dia untuk yang umurnya 12 ini kan tidak terlalu jauh dari jangkauan kita. Jadi masih sebenarnya masih reliable juga kalau misalkan umurnya 12 tingginya 150. Nah, tapi yang ini umurnya 30 tahun. Apakah tingginya jadi 2 itu berapa? 2,5 meter. Kan enggak. Bisa jadi kalau operasi. Nah, maka dari itu ini kan terlalu jauh dari jangkauan otak. Maka dia tidak bisa dikatakan akurat atau tidak reliable. Nah, ini ekstrapolasi. Kalau yang interpolasi lebih akurat, lebih reliable. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita jawab ini dulu. Apakah hasil prediksi selalu tepat kalau kita punya persamaan garis? Tidak. Tidak, karena tadi ya ada yang interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, jika kamu menjadi pemilik usaha, apakah kamu akan menggunakan hasil regresi tadi untuk mengambil keputusan dalam menambah modal? Ya, alasannya ya supaya kita tahu nanti keuntungannya berapa, masuk akal atau enggak. Itu ya. Oke. Ya. Ingat, ekstrapolasi tidak akurat, tapi interpolasi lebih akurat. Oke. Sekarang saya akan membagikan soal terakhir. Yes. Boleh menggunakan alat bantu kalkulator, tapi tidak boleh AI. 1, 2, 3, 4. Waktunya
Oke, waktunya 20 menit ya. Kerjain sendiri ya, jangan kerjain sendiri ya. Say what I, bro. Say what I.
Jangan menggunakan AI ya, karena saya nggak tahu. Itu adalah rahasia Mas. Enggak maksudnya jangan tanya ya. Saya sendiri sebisanya. Suruh pindah jangan masukkan. Oh ya. Setelah ini. Jadi silahkan dikerjakan sendiri, jangan pakai AI. Saya bisa melihat yang mana pakai AI, yang mana yang hitungnya pakai tangan. Gak apa-apa. Yang penting jangan pakai AI. Gaya. Bisa pilih kalau misalkan cuma X kuadrat, X kuadrat yang ngobrol nanti biar dicatat terus nanti aku kurangin lagi. Jadi ini tambah kabel lah. Oh, yang ini tahu tujuannya. Yang jangan ditambah ini
Kamera saya tolong kirimkan Siapa yang HP-nya mati saya baca. Oke, yang ikut ini nanti akan saya masukkan ke absen manualnya ya.
Kali itu berapa, Mas? Ya, sebentar. Udah? Nggak ada yang mau ngomong lagi? Atau ada yang masih kesulitan gitu? Oke, kita mulai ya. Pertama silahkan jawab ini. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pelajari hari ini? Belajar apa? Ngitung apa? Bagian mana yang paling dipahami? Paling ya? Aku bisa nih di ngitung XXXX. Nah, terus nanti ini. Itu ada ini ya, banyak ya. Sebelum disubmit silakan jawab yang nomor dulu. Oke nih. Bisa kok, ternyata bisa. Jadi submit yang ini dulu nomor 1, nanti kan di atasnya itu ada tulisan di nomor 2. Yang bagian mana? Persamaan garis jadi persamaan garis ada yang menghitung persamaan. Ini loh yang kayak gini loh. Memperkirakan ekstrapolasi dan interpolasi. Jangan jawab yang macam-macam ya. Dan nomor 2, oke. Bagian mana yang paling kamu pahami? Menginterpretasikan, menghitung modal, penghitungan korelasi, oke. Korelasi antara variabel. Bagian mana yang menurutmu sulit? Yuk, dijawab. Nanti kita next ke pertanyaan selanjutnya. Menentukan X dan Y. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada ya yang bagian mana yang menurutmu sulit? Gak ada. Gampang ya berarti ya. Menentukan X dan Y masih sulit. Itu soal. Sudah belum? Sudah? Kalau udah kita next. Udah lagi bacanya ya. Next. Oke, kita next dulu. Cepat aja. Oke, sekarang beri rating. Perasaan kamu selama belajar. Kontribusi pemandu dalam diskusi. Alif tidak perlu. Wah, ini yang kontribusi temanmu. Emang berarti temanmu tidak ya? Ayo. Kalau sudah kita next yang terakhir nanti. Kita next ya, lanjut ya. Silakan tunjuk satu mana yang kamu bangga dalam belajar ini. Yang kamu bangga, apakah yang ini? Yang ini deh kayaknya. Tunjuk gurunya. Tunjuk pohon gue. Tunjuk pohon gue. Apa yang gue? Oh, maksudnya cita-citanya mau jadi presiden. Oke, sambil menjawab itu, terima kasih ya karena kita sudah belajar
kesamaan garis, terus menginterpretasikan makna, terus apa lagi? Ekstrapolasi dan interpolasi. Oke, baik, karena ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, untuk besok kita akan lanjut mempelajari korelasi lagi, tapi korelasinya menghitung. Jadi seberapa, kalau korelasinya positif itu seberapa positif, seberapa kuat. Terus kalau negatif seberapa negatif, seberapa kuat. Ada kuat dan lemah gitu. Oke. Kita ini dulu. Iya, kita pelajari hari ini. Kalau gajiannya positif, maka korelasinya positif. Kalau gajiannya negatif, korelasinya juga negatif. Tadi juga memprediksi nilai A itu seperti apa. Kemudian juga ekstrapolasi dan interpolasi. Nanti kalau jangkauan datanya di sini, ya berarti di sini adalah area interpolasi. Kalau di luar itu ekstrapolasi. Lebih kuat yang mana? Lebih akurat yang mana? Yang itu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, baik. Untuk ini nanti dilanjutkan dulu ke bawah. Kita akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi.